Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat liar. itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Linor mendengar suara gaduh di ruang tamu. Ia lihat layar laptopnya. Ia tersenyum dingin. Yang datang adalah Bibi Margareta membawa bungkusan besar yang ia yakin adalah pesanannya, dan Ayas yang juga membawa bungkusan yang nampak kelelahan. Dalam hati Linor berkata, "Sebentar lagi kau jauh akan lebih lelah, Ayas. Rambutmu yang hitam itu akan langsung beruban ketika kau digelandang polisi dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa tahu dosa apa yang kau lakukan." Bibi Margareta mengetuk pintu kamarnya. Linor mengganti tampilan layar laptopnya dengan gambar bunga yang dihiasi embun dari wallpaper Windows Vista. Ia lalu beranjak membuka pintu kamarnya. "Sudah pulang, Bibi?" ramah Linor dengan berusaha tersenyum. Sudah dapat semua yang kau pesan. Spasiba balshoy, Bibi. Ayo kita makan malam bersama lagi." Linor keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamarnya pelan, lalu memandang ke arah Ayas. Pada saat yang sama, Ayas sedang menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Linor berusaha tersenyum, tapi terasa dingin. "Hai, apa kabar?" sapa Linor. "Alhamdulillah. Bungkusan apa yang ada di depanmu itu?" "Biasa, roti piroski. Aku minta Bibi Margareta membeli makanan. Kita bisa makan malam bersama." Tak lama kemudian Elena datang. "Linor, ini sudah aku temukan tempat menginap yang nyaman untukmu. Letaknya di jantung kota Kiev," ujar Elena dengan wajah berseri-seri. "Apa nama penginapannya?" "Sunflower B&B Hotel. Letaknya di Kostolna Street." "Baik, itu tempat menginap yang tepat." Tiba-tiba Ayas menyela. "Kalian mau pergi ke Kiev?" "Hanya Linor, aku tidak," jawab Elena. "Kapan kau berangkat ke Kiev, Linor?" "Besok siang," jawab Linor sambil mengunyah kentang goreng yang telah ia celupkan ke cairan mayones. "Pakai pesawat?" "Ya, ada tugas liputan ya?" "Benar." "Enak ya jadi wartawan, bisa kemana-mana dan bisa bertemu banyak orang penting." "Ya, semua pekerjaan ada enaknya dan ada tidak enaknya juga." "Berapa hari kau di sana?" 3 atau 4 hari. Kau sendiri bagaimana penelitianmu?" "Lumayan, saya sudah mendapatkan 75% dari data yang saya perlukan. 1 bulan lagi semoga sudah dapat 100%. Setelah itu saya bisa jalan-jalan melihat-lihat semua sudut kota Moskow, bahkan ke kota-kota lain yang tidak kalah pentingnya. Jangan lupa, kamu harus mengunjungi Saint Petersburg. Itu kota yang sangat indah. Pernah menjadi ibu kota Rusia sebelum revolusi 1917. Pergilah ke sana dan kamu akan menemukan pemandangan yang menakjubkan." "Linor benar, kamu harus mengunjungi kotanya perasa Rusia itu. Banyak orang mengatakan bahwa seseorang belumlah dianggap menginjak tanah Rusia jika belum menginjakkan kakinya di kota Saint Petersburg." Helena menguatkan. "Ya, itu sudah saya rencanakan. Ada saran kota mana lagi?" "Kalau bisa mampirlah ke kota Novgorod sebelum ke Saint Petersburg, atau mungkin sesudah dari sana. Kota Novgorod ini sangat bernilai sejarah. Ia termasuk kota tua yang memiliki banyak peninggalan. Ada Kremlin juga di sana," kata Linor. "Kalau saya menyarankan ke Smolensk, sebuah kota di dataran tinggi dengan pemandangan yang menakjubkan. Kalau musim semi, kau bisa menyaksikan bunga-bunga yang indah bermekaran." "Ya, nanti kalau cukup waktu dan cukup biaya, saya akan mengunjungi 3 kota itu, insya Allah." Mereka makan malam sambil berbincang-bincang tentang banyak hal.
Suasana bertambah hangat ketika Bibi Margareta ikut serta dengan membawa 4 cangkir teh hangat. Bibi Margareta banyak bercerita tentang masa mudanya, juga percintaannya dan petualangannya sampai ke Rusia. Bibi Margareta ternyata berasal dari desa kecil di pinggir kota Voronezh yang terletak lebih dari 511 km di selatan Moskow. Setelah bercerita banyak masa kecilnya, Bibi Margareta banyak bertanya kepada Ayas tentang tempat di mana Ayas berasal, tentang negaranya, desanya, orang tuanya, dan banyak hal lainnya. Dengan santai dan dengan senang hati, Ayas bercerita tentang Indonesia. Ayas bercerita tentang bagaimana Indonesia merdeka, tentang Indonesia yang terdiri atas ribuan suku dan bahasa, tentang Indonesia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ayas juga bercerita tentang indahnya pantai Parangtritis, pesona Gunung Merapi yang terus mengepulkan asap, pemandangan dataran tinggi Dieng yang siapapun yang berada di sana seolah sampai di tangga langit. Ayas juga menceritakan kehidupan desanya yang damai, sawah-sawah yang menguning bagai taburan emas, dan kopi tubruk yang tidak ada tandingannya di dunia ketika diminum di pagi hari dengan pisang goreng yang masih panas. Bibi Margareta mendengar cerita Ayas dengan mata berbinar dan mulut sedikit melongo. Ketika Ayas menyelesaikan ceritanya tentang Indonesia, Bibi Margareta hanya mengucapkan satu kalimat, "Menarik." Malam itu berakhir dengan berakhirnya cerita Ayas tentang sebuah negeri yang indah bernama Indonesia. Bibi Margareta sampai bermimpi ingin ke sana. Ketika semuanya hendak bangkit berdiri dan beranjak ke kamar masing-masing, Bibi Margareta berkata setengah berteriak, "Ada sesuatu yang aku hampir lupa." "Apa itu?" Ayas dan Yelena menyahut hampir bersamaan. "Tadi sebelum hari gelap ada perempuan muda ke sini. Dia mencari Ayas," jawab Bibi Margareta. "Itu pasti dia," sahut Yelena sambil mengedipkan mata pada Linor. "Iya," sahut Linor biasa saja. "Dia siapa?" Ayas penasaran. "Yang mencium kamu di acara seminar," jawab Yelena membuat muka Ayas memerah. "Oh, perempuan muda itu kekasih kamu?" tanya Bibi Margareta dengan wajah polos saja. "Perempuan muda siapa, Bibi? Saya tidak tahu. Namanya siapa?" gemas Ayas. "Namanya Anas. Siapa ya? Aku agak lupa. Maklumlah sudah tua." "Anastasia," Ayas mengingatkan. "Ya benar, itu dia, Anastasia. Dia gadis yang cantik dan sopan," puji Bibi Margareta. "Benarkah dia datang?" sahut Yelena menggoda. Ayas tidak menanggapi. Ia malah bertanya kepada Bibi, "Ada pesan darinya?" "Kamu diminta menemuinya, katanya penting," jawab Bibi Margareta. "Segera temui dia. Dia telah menunggumu dengan ciuman yang lebih hangat dari vodka di musim dingin," ledek Yelena. "Sudahlah, kau ini berbicara apa, Yelena? Sudah, ayo kita istirahat. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, biar diberi mimpi yang indah," ujar Ayas sambil berjalan ke kamarnya. "Aku ingin malam ini bermimpi pergi jalan-jalan ke Indonesia," sahut Bibi Margareta dengan wajah bahagia. Ayas menyahut, "Jangan lupa ajak serta Linor dan Yelena, dan jangan lupa mampir ke rumahku ya, Bibi. Aku menunggumu dengan makanan paling enak yang telah disiapkan oleh ibuku." "Baik, dengan senang hati." Bibi Margareta tersenyum lebar. Mendengar dialog itu, Yelena dan Linor juga tersenyum tanpa komentar.